Shalom, jumpa lagi kita di hari ini dalam renungan harian Jemaat Gemim Bukit Moriah Rike. Mari kita persiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman kehidupan, saat ini kami hendak membaca bagian Alkitab. Kami mohon Tuhan, persiapkanlah kami, beri kami hikmat untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini yang akan mendasari kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tugas kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 74, berkata demikian. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu," dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang mengantar kita dalam perenungan ini adalah jangan mengutuki dan bersumpah. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, kutukan akan selalu berdampak pada hal negatif. Karena itu kita perlu berhati-hati saat berbicara, agar jangan sampai mengucapkan kutukan. Ingatlah bahwa Allah adalah hakim yang adil, yang kelak akan menuntut pertanggungjawaban bukan hanya atas apa yang kita lakukan, tetapi atas apa yang kita ucapkan dan kita katakan. Saudara-saudara, kutuk adalah kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang, sedangkan sumpah adalah pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menanggung akibat jika pernyataan itu tidak benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kutukan kadang-kadang bisa tercetus bila kita tidak bisa mengontrol kemarahan kita. Umumnya, perkataan kutukan yang diucapkan manusia itu terlontar secara spontan, tidak dipikirkan masak-masak, tidak rasional, bahkan cenderung emosional, dan pasti akan selalu bertujuan pada hal negatif. Yang menjadikan kadang-kadang kita sendiri yang akhirnya melanggar perkataan kutukan tersebut, sebab jauh lebih baik bila kita berusaha diam ketika marah, agar jangan sampai kita mengucapkan perkataan kutukan yang akhirnya kita langgar sendiri. Saudara-saudara, kutuk sama dengan laknat, yang artinya jauh dari kebaikan atau jauh dari Allah. Matius 5 ayat 3 katakan, "Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu." Saudara-saudara, karena itu mengutuk orang dan bersumpah bukanlah karakter orang percaya. Memang pada budaya dan kebiasaan komunitas tertentu, makian, kutukan, dan sumpah dianggap lumrah. Akan tetapi dimanapun kita berada dalam komunitas, budaya, dan kebiasaan bagaimanapun kita, tidak boleh seperti kambing mengembik bersama kawanannya dan ayam yang berkokok dalam kandangannya. Artinya jangan nilai-nilai lingkungan yang buruk akan mempengaruhi kita, tetapi biarlah kehadiran kita akan memancarkan terang di tengah kegelapan dan menjadi terang dalam kehidupan yang hambar. Sebagai keluarga Kristen, memang tidak mudah menjadi teladan di tengah kehidupan orang tidak beriman. Sebagaimana Petrus dalam firman ini meyakinkan bahwa pernyataannya benar dan dengan mengutuki dirinya dan bersumpah
tidak mengenal Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus memperhitungkan kutukan dan sumpah Petrus sebagai penyangkalan dan sumpah palsu. Karena itu belajar dari firman hari ini, kutukan dan sumpah jangan pernah diucapkan orang percaya, karena akan mendatangkan kesusahan dan bencana bagi orang yang mengucapkan dan kepada siapa diucapkan. Firman katakan dalam Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan Roma 12 ayat 14 katakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu. Biar kiranya firman Tuhan ini yang akan menjadi dasar kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam kami menjawab akan setiap panggilan, tugas kerja, dan pelayanan kami. Berkati dan kuduskanlah kiranya mulut kami ini, agar kiranya dari mulut kami ini akan keluar kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk yang mendatangkan bencana dan hukuman bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami taruh kehidupan kami ini di sepanjang hari ini dengan berbagai tugas kerja aktivitas ke dalam tuntunan tangan kuasa kasih Tuhan. Dan Engkau yang akan membuat kami berhasil dalam setiap tugas kerja kami, sehingga nama Tuhan yang akan terus kami permuliakan kini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan harian hari ini. Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.